Meskipun sidang mengenai dugaan 115 pelanggaran finansial terhadap Manchester City masih berlangsung, tanda-tanda kelolosan Citizen dari hukuman-hukuman berat sepertinya sudah mulai terlihat. Menjelang putusan dari sidang dugaan 115 pelanggaran finansial itu, The Citizen justru mulai jor-joran dalam mengeluarkan uang yang seolah membuktikan kepercayaan diri mereka untuk lolos dari hukuman. Yuk, simak bagaimana tanda-tanda yang menunjukkan kepercayaan diri Manchester City untuk lolos dari dugaan 115 pelanggaran finansial yang sedang mereka jalani. Sebelum menonton videonya lebih lanjut, boleh like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Serta nyalakan juga loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari Bench Football Indonesia. Isu mengenai dugaan 115 pelanggaran finansial yang dilakukan oleh Manchester City memang menjadi kabar panas sepanjang musim lalu hingga musim ini. Hal itu tentu sangat wajar, karena jika The Citizen terbukti melakukan 115 pelanggaran finansial yang sedang didakwakan kepada mereka, maka City terancam dengan hukuman yang sangat berat. Sebagai perbandingan, Everton yang melakukan pelanggaran finansial dihukum dengan pengurangan 10 poin di musim 2023-2024 kemarin. Meskipun pada akhirnya tetap mampu bertahan di Premier League, pengurangan 10 poin membuat Everton yang seharusnya mampu mengakhiri musim di peringkat ke-10 jadi harus puas berada di peringkat ke-15. Untuk kasus dugaan pelanggaran finansial yang sedang dialami oleh Manchester City, pakar keuangan sepak bola yakni Kieran Maguire menyampaikan jika City terbukti bersalah, maka The Citizen kemungkinan tidak akan mengalami degradasi secara langsung dari Premier League. Namun demikian, Kieran Maguire menyampaikan bahwa Manchester City setidaknya berpeluang mendapatkan pengurangan poin mencapai 60 hingga 100 poin jika terbukti bersalah. Permasalahan dugaan 115 pelanggaran finansial itu juga membuat direktur sepak bola City yakni Siki Begiristain memutuskan untuk mundur dari jabatannya di akhir musim 2024-2025 ini. Mundurnya Siki Begiristain dari jabatannya sebagai direktur sepak bola Manchester City cukup mengejutkan, karena ia sudah bergabung dengan Citizen sejak tahun 2012 dan selama bertahun-tahun menjadi salah satu kunci kesuksesan City. Selain mundurnya Siki Begiristain sebagai direktur sepak bola Manchester City, dugaan 115 pelanggaran finansial yang sedang dijalani oleh Manchester City juga membuat klub asal kota Manchester itu menjadi klub yang sangat pasif di bursa transfer musim panas kemarin. Berbeda dengan kebiasaan di Citizen yang sering belanja banyak pemain mahal di bursa transfer musim panas, skuad asuhan Pep Guardiola itu memilih untuk bertindak pasif di bursa transfer musim panas kali ini. Sepanjang awal musim 2024-2025 ini, Manchester City tercatat hanya mendatangkan Savinho dari klub yang juga berasal dari City Football Group, yakni Girona, serta Ilkay Gundogan setelah satu musim bersama Barcelona. Untuk mendapatkan tanda tangan penyerang sayap asal Brazil itu, pihak The Citizen dikabarkan harus membayarkan uang sebesar 25 juta euro kepada Girona. Sedangkan untuk mengembalikan Ilkay Gundogan ke Etihad Stadium, manajemen City tidak mengeluarkan biaya sepeser pun, karena Barcelona harus melepas sang pemain secara gratis. Terancamnya Manchester City untuk mendapatkan sanksi dari dugaan 115 pelanggaran finansial yang sedang mereka jalani juga semakin terlihat setelah The Citizen memutuskan untuk menjual pemain-pemainnya dengan nilai transfer tinggi. Termasuk dua pemain yang menjadi pilar penting City saat meraih treble winners, yakni Julian Alvarez yang dilepas dengan nilai transfer sebesar 75 juta euro ke Atletico Madrid, dan Joao Cancelo yang dilepas dengan biaya sebesar 25 juta euro ke Al Hilal. Setelah berulang kali memperpanjang kontraknya bersama Manchester City, akhir musim 2024-2025 mulanya diprediksi akan menjadi akhir dari cerita Pep Guardiola di Etihad Stadium. Hal itu pun sempat didukung dengan pernyataan Pep Guardiola yang menyebut dirinya tertarik untuk melatih sebuah tim nasional. Lebih lanjut, pelatih asal Spanyol itu menyebut dirinya ingin melatih sebuah tim nasional dalam kompetisi besar seperti Piala Dunia maupun Piala Eropa. Pernyataan yang disampaikan oleh Pep Guardiola dan kondisi sidang dugaan 115 pelanggaran finansial yang masih berlangsung, semakin menguatkan musim ini adalah musim terakhir Pep Guardiola bersama City. Namun demikian, mantan pelatih Barcelona dan Bayern Munchen itu pada akhirnya memilih untuk memperpanjang masa baktinya di Etihad Stadium hingga akhir musim 2025-2026 mendatang. Dalam perpanjangan kontrak terbarunya bersama Manchester City, Pep Guardiola juga berpeluang untuk menambah masa baktinya di Etihad Stadium selama satu musim lagi, yakni hingga akhir musim 2026-2027 mendatang.
Meskipun akan kehilangan sang direktur olahraga yakni Siki Begiristain di akhir musim ini, perpanjangan kontrak Pep Guardiola di Etihad Stadium menimbulkan pertanyaan mengenai dugaan 115 pelanggaran finansial yang didakwakan kepada The Citizen. Jika City akan mendapatkan pengurangan poin yang membuat mereka berpotensi turun kasta, mengapa Pep Guardiola mau memperpanjang masa baktinya? Perpanjangan kontrak yang dilakukan oleh Pep Guardiola itu menjadi pertanda awal kelolosan Manchester City dari dugaan 115 pelanggaran finansial yang didakwakan kepada mereka. Setelah resmi memperpanjang masa baktinya di Etihad Stadium, Pep Guardiola menyampaikan bahwa Man City akan melakukan belanja di bursa transfer musim dingin kali ini. Meskipun mengaku tidak akan mudah mendapatkan pemain di bursa transfer musim dingin, Pep Guardiola juga menyampaikan bahwa transfer pemain ini ditujukan untuk jangka panjang klub. Pelatih asal Spanyol itu menyebut banyaknya kasus cedera yang menimpa The Citizen membuat timnya harus melakukan belanja pemain di bursa transfer bulan Januari tahun 2025. Selaras dengan keinginannya untuk mendatangkan pemain-pemain baru di bursa transfer musim dingin, manajemen City langsung bergerak cepat untuk mengamankan pemain-pemain yang diincar oleh Pep Guardiola. Pemain pertama yang didatangkan ke Etihad Stadium di bursa transfer musim dingin kali ini adalah Victor Reis dari Palmeiras. Untuk mendapatkan tanda tangan bek tengah berusia 19 tahun itu, Sky Sports mengabarkan bahwa manajemen City harus membayar biaya transfer sebesar 29,4 juta pound sterling kepada Palmeiras. Tidak puas dengan penandatanganan satu bek tengah di bursa transfer musim dingin ini, cedera terus-menerus yang dialami oleh para punggawa The Citizen membuat manajemen City kembali mendatangkan bek tengah lagi. Sama seperti saat memutuskan untuk mendatangkan Victor Reis, Manchester City juga memutuskan untuk mendatangkan bek tengah muda bernama Abdul Qadir Kusanov. Untuk mendapatkan jasa pemain yang bermain untuk timnas Uzbekistan U23 saat menghadapi timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 lalu, Sky Sports mengabarkan City harus membayarkan uang sebesar 33,5 juta pound sterling kepada Lens. Seolah tidak puas dengan dua pemain muda yang sudah didatangkannya di bursa transfer musim dingin ini, Manchester City memutuskan untuk kembali mendatangkan pemain baru demi memperkuat skuadnya. Kali ini, The Citizen memilih untuk mendatangkan seorang penyerang asal Mesir bernama Omar Marmoush. Kepergian Julian Alvarez ke Atletico Madrid di awal musim ini membuat Manchester City hanya mempunyai Erling Haaland yang mampu bermain sebagai penyerang tengah. Keputusan City untuk mendatangkan Omar Marmoush tidak hanya karena membutuhkan pengganti Julian Alvarez, melainkan juga karena performa impresif sang pemain di musim ini. Sepanjang musim 2024-2025, Omar Marmoush sudah mencetak 15 gol dan 9 assist dari 17 penampilannya bersama Eintracht Frankfurt di Bundesliga. Sedangkan saat bermain di Europa League, striker asal Mesir itu juga tampil produktif dengan mencetak 4 gol dan 2 assist dari 6 pertandingan yang sudah dimainkannya. Untuk membawa Omar Marmoush ke Etihad Stadium, manajemen City dikabarkan harus membayar biaya transfer sebesar 63,4 juta pound sterling kepada Eintracht Frankfurt. Selain itu, Manchester City juga dikabarkan memberikan kenaikan gaji hingga 8 kali lipat kepada Omar Marmoush dibandingkan dengan nilai gaji yang diterima oleh sang pemain selama berseragam Eintracht Frankfurt. Dengan 3 penandatanganan yang sejauh ini dilakukan oleh City di bursa transfer musim dingin, The Citizen sudah menghabiskan dana lebih dari 125 juta pound sterling untuk belanja pemain-pemain baru di bulan Januari. Keputusan Manchester City yang belanja besar-besaran di bursa transfer musim dingin dan memberikan kontak berlipat ganda kepada para pemain anyarnya semakin mengindikasikan The Citizen cukup percaya diri akan lolos dari dugaan 115 pelanggaran finansial yang didakwakan kepada mereka. Meskipun kontrak sang pemain baru berakhir di tahun 2027 mendatang, penampilan gemilang dan dampak instan yang diberikan oleh Erling Haaland membuat manajemen City memutuskan untuk mengikat Haaland dengan kontrak jangka panjang. Sebagaimana diketahui, Erling Haaland telah resmi menyepakati kontrak berdurasi 9,5 musim yang ditawarkan oleh Man City kepadanya. Dalam kontrak terbaru Erling Haaland bersama City, jurnalis sepak bola Fabrizio Romano menyebut bahwa penyerang asal Norwegia itu akan menjadi pemain dengan gaji paling tinggi sepanjang sejarah The Citizen. Dilansir dari Capology, kontrak baru Erling Haaland akan membuatnya menerima gaji sebesar 525.000 pound sterling per pekan, dengan bonus sebesar 350.000 pound sterling per pekannya. Dengan gaji dan bonus yang mencapai 875.000 pound sterling atau setara dengan 17,4 miliar rupiah di setiap pekannya, Erling Haaland akan menerima 45,5 juta euro per musim atau sebesar 455 juta euro selama masa kontrak barunya itu. Meskipun Fabrizio Romano mengabarkan bahwa Erling Haaland mempunyai klausul pelepasan mulai tahun 2029 mendatang,
Nilai kontrak fantastis yang menjadikannya sebagai pemain dengan bayaran tertinggi di Eropa menandakan Man City sudah benar-benar jor-joran dalam mengeluarkan uang. Keputusan Man City memperpanjang kontrak Pep Guardiola dan Erling Haaland, serta belanja besar-besaran di bursa transfer bulan Januari ini semakin mengindikasikan City akan lolos dari hukuman dugaan 115 pelanggaran finansial. Gimana nih menurut teman-teman? Apakah nantinya City akan benar-benar lolos dari 115 pelanggaran finansial yang didakwakan kepada mereka? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya.